Pada kesempatan kali ini tutorial yang akan kita berikan adalah bukan tutorial sebenarnya, pengetahuan mengenai tentang kesalahan-kesalahan umum dalam metadata atau database artikel rujukan Mendeley. Nah, hal yang perlu kita ingat adalah misal bahwasanya hal yang harus diingat bahwa Mendeley secara otomatis mengkategorikan artikel rujukan, namun rentan terjadi kesalahan. Ya. Apabila layout rujukan tidak baik sehingga tidak terbaca atau tidak terdeteksi dengan baik, maka sebagai solusi kita perlu mengecek dan memperbaikinya secara manual. Nah, untuk memperbaiki cara kita mensitasi atau memperbaiki metadatanya, yang perlu kita tekankan di sini adalah ada kategori-kategori yang lain. Ya. Jadi contoh ada 5 kategori yang sering dibuat oleh mahasiswa. Ya, di antaranya adalah rujukan dari skripsi, jurnal, proceeding, undang-undang, website atau webpage. Ini yang ingin kita coba gali lebih lanjut pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya adalah kita coba rujukan bahasa skripsi. Nah, saya punya 2 model ini, skripsi. Biasanya ini ketika ada tulisan seperti ini kan keliru. Kita tidak mengkategorikannya di skripsi. Skripsi itu klik bagian tesis. Karena tesis itu merupakan karya ilmiah dari institusi pendidikan, ya, baik tesis ataupun baik dikeluarkan oleh S1, S2 dan S3 ya. Semuanya masuk kepada golongan tipikal tesis. Kemudian ketika titelnya nggak ada, berarti ini adalah database yang salah. Maka kita perlu perbaiki. Caranya bagaimana? Kita buka filenya, terus kita masukkan. Masukkan sebenarnya. Tapi sebenarnya ini ada yang kurang juga, karena sebenarnya tulisan itu harusnya besar kecil, maka ini kita coba perbaiki dulu ya, karena judul-judul itu idealnya adalah besar kecil, bisa pakai di sini tapi tulis H-word, kemudian baru kita copy paste di database Mendeley. Kemudian ini disusun Sisti Rohmah, ini bukan yang ini ya. Sepertinya di hack ini skripsi di ini ya. Jadi yang benar adalah Siti Rohmah, atau copy paste Siti Rohmah. Terus kita klik atas, karena ini bukan institusi tapi nama orang. Jadi kita di dalam Mendeley itu tidak perlu membolak-balik, karena akan dibolak-balik secara sistem sendiri oleh Mendeley. Nah, ini banyak sering ketika entry manually mereka masih membolak-balikan sendiri, padahal kita tulis saja sebagaimana tertulis di buku, nanti yang bertugas membalikkan nama pertama itu berada di belakang, kemudian nama terakhir jadi pertama itu adalah Mendeley. Jadi klik first name. Kecuali kalau yang kita kutip adalah institusi seperti Dewan Masjid Indonesia, kemudian lembaga-lembaga lainnya. Kemudian ini kita sudah kategori tesis ya. Publication ini kita kategorikan skripsi. Itu sudah skripsi, atau misalnya kita kasih di sini boleh antara bachelor tesis. Nah, kemudian tahun, volume ini tidak wajib diisi ya, karena tesis itu tidak perlu, yang mungkin halaman yang kalian ini. Nah, yang paling penting adalah departemen dan university. Itu penting ya. Di sini sudah ada jurusan manajemen dakwah. Universitasnya juga sudah ada. Ya, karena ini besar kecil, kita besar kecil.
bisa kecilkan. Kemudian baru kita nanti kita masukkan jurusannya ini, paste, masukkan departemen dan fakultasnya, universitinya kita masukkan Win 9x3. Nggak usah apa. Kemudian itu kita nggak usah nge-save, langsung nge-save sendiri. Nah baru kemudian terjadi metadata yang jadi ketika kita ketik misalnya kita ambil sedikit kata-kata, misalnya di sini ada kata-kata misalnya tentang kita di sini benar untuk ini nih, ambil dari sini kita copy, masukkan di Word. Kita pengen kutip ini, misalnya, maka kemudian kita klik reference seperti biasa yang sudah ada di materi ini. Ini tidak muncul Mendeley, maka kita perlu di kalau ada teman-teman yang bermasalah biasanya karena Mendeley-nya ada sedikit perubahan, maka kita perlu tekan kembali. Ini akan muncul nanti di nah kita klik insert citation, kita klik di sini Siti Rohmah tadi, kemudian kita klik save, baru kemudian tersitasi dengan benar, artinya tidak tidak seperti tadi, bukan skripsi dan itu termasuk jurnal, tulisannya ada bahasa asingnya, itu sering terjadi. Kalau kita cek juga di sini, kemudian kita insert bibliografi, maka udah benar. Nah, kemudian ada nama universitasnya, itu yang paling penting. Nah, kemudian tadi yang lainnya adalah ini ada deskripsi lagi. Nah, di sini kita cek lagi, oh ternyata dikategorikan jurnal, padahal ini bukan jurnal, tapi tesis. Kita masukkan kategori tesis. Nah, kemudian ini udah benar. Nah, yang penting adalah departemen sama universitinya. Pasca sarjana Win Ampel misalnya ya. University Surabaya. Masukkan di sini. Cuma ini yang benar adalah besar kecil. Besar kecil. Nah, kemudian baru kita masukkan di universitas. Departemennya adalah pasca sarjana, ini udah disebutkan ya, sama semuanya pasca sarjana. Oke, kemudian halaman sudah, ini sudah, namanya udah benar, Ubaid Asyul. Nah, ini udah benar. Nah, kita cek, tapi udah kita ubah dari tesis. Kemudian kita coba ambil misalnya salah satu rujukan, misalnya ini aja. Nah, ini kita ambil rujukan dari tesis. Kemudian tadi adalah Ashana. Ini sudah benar, keluar nama
apa namanya nama universitasnya, ya. Itu adalah ciri dari apa namanya ciri dari apa namanya tesis, ya. Sebenarnya tadi kayaknya belum. Kenapa kok beda? Harusnya sama atas sama bawah. Tes. Nah, intinya itu apa namanya kategori dari tesis. Ini lebih lengkap. Oke, ini juga sudah tesis. Kemudian sekarang jurnal. Misalnya jurnal saya tidak ngambil langsung ya, biar cepat. Kita klik di sini, misalnya kita cite citation untuk mendelay ke jurnal. Jurnalnya adalah Syariah Hostel Assessment ini. Klik cite, kemudian muncul di sini. Apakah jurnalnya benar? Kita cek bahwasanya apa namanya sudah muncul apa namanya di jurnal, apa nama jurnalnya ada minimal di apa namanya kategori jurnal artikel. Ini sudah benar ya, kita cek di sini sudah benar, namanya Ririn Ratnasari ya, kemudian jurnal ekonomi dan bisnis macam-macam, sudah benar, minimal ada di bagian atas ini, ada di riset. Nah, sekarang jurnal nomor 2 episodenya ini coba kita kutip. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita bahas sampai ke jurnal kedua ya, tapi sebelum kita menuju ke jurnal lagi yang langsatnya lagi, intinya dari rujukan yang berasal dari skripsi, tesis atau disertasi ini yang biasanya keliru atau menjadi ciri khas khusus itu adalah institusi pendidikannya, nama institusi yang menjadi pembeda, karena ketika jurnal tidak ada institusinya, sedangkan jurnal biasanya ya nama jurnal yang menjadi. Kita telah sampai tadi apa namanya jurnal yang kedua ya. Kita coba set citation, kemudian kita klik jurnal yang kedua, itu adalah episodenya ini, kita klik episodenya di sini. Nah, kita lihat di sini, ini sepertinya masih keliru ya. Jika kita ini Desember 2018, nah maka ini nggak mungkin, karena harusnya citationnya itu menunjukkan nama pengarangnya. Maka kita perbaiki. Nah, di sini kita lihat, kita buka filenya, oh ternyata yang nama sudah benar, tipenya jurnal artikel, tapi yang di atas bukan judulnya, tapi nama jurnalnya. Keliru. Jurnal harusnya ada di nama jurnal sebelah sini. Nah, kemudian ini judulnya kita masukkan di sini. Nah, ini judulnya pakai besar semuanya, tapi lebih besar, lebih apa namanya, lebih benarnya itu adalah besar kecil. Kita ubah dulu besar kecilnya. Ubah besar kecil, nah, dan kita masukkan judulnya, nah titelnya di sini. Ya, autornya Desember, benar apa salah? Salah ya, autornya ternyata adalah Muhammad Baihaqi, bukan institution tapi last name and first name. Nanti biar dibalik ya. Page, kemudian kita bisa tambahkan di sini, harusnya ada page, tapi di sini nggak ada halamannya. Oh ada, berarti 118 sampai 134. Kemudian URL sudah ada, nah ini sudah benar. Baru kemudian database-nya sudah benar. Ketika kita masuk ke Word, kita klik, ketika sudah kita membenarkan, sudah kita apa namanya perbaiki, klik reference, kita klik refresh, nanti akan berubah dan menjadi bukan Desember lagi, tapi Baihaqi 2018. Kita sudah ambil rujukan yang kedua, kemudian sekarang
kategori yang ketiga, itu adalah proceeding, seminar. Ya. Nah, ini contoh seminar, kita pilih tipikalnya adalah proceeding. Biasanya hasil-hasil seminar itu artinya conference proceeding. Biasanya seperti ini. Nah, kemudian judulnya sudah benar, kemudian autornya sudah benar juga, Belinda dan Iwin Agustian, betul. Kemudian dia proceedingnya, nah, ini namanya belum diisi, kita masukkan di sini, seminar hasil penelitian vokasi, kita masukkan ini. Kemudian kota, dan di situ Palembang ya, Palembang, tulis Palembang. Kemudian publishernya di sini kita tulis saja karena keterangannya ada Universitas Bina Dharma Palembang, kita masukkan universitasnya ya, karena nggak ada nama lain ya, biasanya ada yang lebih pas di publisher, kita masukkan di sini. Kemudian sudah selesai, itulah ininya. Jadi apa namanya, ciri khas dari apa namanya, kalau proceeding adalah nama judul proceeding, nama judul proceeding yang menjadi karakter khusus ya. Kemudian ada publisher atau penerbit, menjadi kunci. Nah, kemudian kita coba apa namanya, klik ya, klik citasi, kita klik insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian kita klik tadi apa namanya, Belinda dan Iwin. Klik di sini, ini sudah benar, Belinda dan Iwin ya. Ada tulisan seminar dan juga ada kotanya dan juga nama penerbit, sudah benar. Nah, kemudian ada contoh lagi, satu lagi yang proceeding, sudah kasih contoh. Nah, ini bukan proceeding ya, ini adalah jurnal. Seminar. Nah, ini kita masih keliru karena di sini dikategorikan secara otomatis Mendeley Journal Article, padahal bukan jurnal artikel. Ya, ternyata di sini tulisannya adalah Seminar Nasional Manajemen Bisnis. Maka kita klik di sini. Jadi kalau misalnya kita tetap kutip ya, apa namanya, yang itu tadi strategi pemasaran, bukan yang ini ya, analisis persepsi konsumen, ini hasilnya seperti ini, nggak benar, berarti ini ada kesalahan metadata, kita perbaiki tadi ya. Ternyata di sini bukan jurnal artikel tapi adalah proceeding. Kemudian judulnya sudah masuk, namanya masih keliru ya, apa namanya, namanya cuma satu orang aja, Fadilah Rizky, cuma satu orang, itu sih tertulis tadi bukan namanya. Jadi kelas name first name karena dia nama orang. Proceedingnya namanya Jurnal Mainz, ada nggak di sini? Nggak ada, maka ini keliru. Proceeding title-nya ada di sini, Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis ketiga ya. Kemudian kotanya udah ketahuan ya, Jember. Publishernya, nah kita masukkan di sini institusinya Program Studi Manajemen Bisnis Universitas Jember. Ya, kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini belum berubah karena kita belum klik refresh, maka kemudian akan berubah. Inilah tulisan yang atau rujukan yang benar. Ya. Ini ada apa namanya, ada nama seminarnya, ada nomornya ya, kemudian jadi sebenarnya belum diisi yang lainnya, apa namanya, kota dan sebagainya, harusnya muncul di sebelah sini, biasanya city, nanti kemudian akan muncul di sini. Oke, nah mungkin karena sudah ada di OI-nya. Itulah penulisan yang lebih benar. Kemudian kita menuju kepada kategori yang undang-undang ya. Ini kategorinya adalah pilih statut, pilih statut, kemudian nomor undang-undang biasanya
Nah, nomor undang-undang perlu kita cantumkan. Atau nomor fatwa kalau itu fatwa DSN MUI. Nah, di sini saya sudah contohkan ada apa namanya undang-undang. Misalnya saja tentang nih undang-undang produk halal. Nah, di sini ini kategorinya jurnal artikel. Ini benar salah? Ini salah. Ya, kita kasih ke statute. Ya, apa namanya? Kita tulis judulnya tentang undang-undang. Ini notikelnya kita hapuskan. Undang-undang Republik Indonesia tahun nomor 3 tentang jaminan produk halal. Ya, tahun 2014. Ini apa namanya publikasi mungkin undang-undang Republik Indonesia. Di sini tahun tidak perlu diisi apa-apa. Nah, kode number, nah ini yang perlu diisi. Terus statute number, ya. Di sini nomor 33. Kemudian apa namanya country-nya Indonesia, yang bisa kita isi. Source-nya itu dimana diunduh tadi bisa dimasukkan. Yang autornya tentunya bukan apa namanya ini ya aturannya ya berarti apa namanya kita ini kan perpres ya, perpres undang-undang atau autornya atau Republik Indonesia. Ya. Autornya kita kalau dia organisasi harusnya dibuat organisasi ya. Di sini undang-undang institution. Kemudian nanti akan berubah. Kemudian kita coba ya, coba klik mensitasi dari undang-undang tadi tentang masalah produk jaminan halal. Klik 2014. Di sini akan muncul nomor 33 tahun 2014. Kemudian apa namanya kita sudah ketahui tadi di sini isu itu nomornya berarti ya intinya itulah kategori untuk undang-undang. Misalnya kalau fatwa kita cek juga kalau jurnal artikel kita keliru, kita ganti statute. Kalau kita tetap saja motifnya, akibatnya akan terjadi seperti ini. Fatwa kita klik cite, ini akhirnya seperti ini. Ini udah cukup benar ya apa namanya institusi. Kita perlu kategorikan yang lebih baik yaitu adalah statute, itu adalah apa namanya fatwa atau undang-undang. Nah ini juga Dewan Syarah bentar ya tahunnya ini keliru ini. Di sini 2019 ini 2014. Kemudian nomornya 129 ya, bisa. Kemudian statute number nomornya adalah kita mungkin bisa copy paste intinya nomornya itu harus nomor 129 MUI klik, kemudian nanti kita coba klik stasiunnya maka dia akan Dewan Syariah Nasional. Nah kemudian ini fatwanya yang perlu diubah ya, fatwanya itu harusnya bisa kecil. Tapi kita tinggalkan lah, intinya kita udah tepat. Nah itu intinya adalah pengutipan di
apa namanya undang-undang atau statute. Yang terakhir adalah kategori web page. Ya. Misalnya kita sudah apa namanya bikin misalnya rujukannya adalah website karena banyak teman-teman bikin website. Tapi saya kira juga pengkategoriannya cukup. Kalau kalian mau bikin ini, misalnya kalian klik add entry manually. Nah, ini berguna untuk hal-hal yang tidak bisa dimasukkan, tidak berbentuk PDF. Kita bisa masukkan seperti ini. Klik web page, kemudian judul artikelnya apa? Kemudian siapa pengarangnya? Saya judul artikelnya adalah Indonesia, Malaysia, Kompak, Garap, apa namanya UMKM. Di sini, kemudian autornya adalah apa namanya tadi News. Kemudian publication tahun berapa, apa namanya publikasinya. Klik dia ada di sini tahun 2020. Namanya 2020. Publikasi itu jenisnya. Di sini jenisnya adalah berita. Apa namanya? Kategorinya adalah berita atau berita. Terus halaman apa? Nah, data akses ini yang paling penting. Inilah ciri utama adalah untuk website itu adalah kapan diakses datanya atau waktu tanggal akses data. Itu adalah ciri dari apa namanya, misalnya kita di sini tanggal 9 Juni ya, 9 Juni bulan 6 tahun 2020. Nah, misalnya ini apa namanya sudah adalah kemudian publikasinya kemudian baru kita coba klik di sini, kita insert news, apa namanya reference ya, kita coba reference apa namanya, nah single news 2020. Kemudian di sini ada, kemudian harusnya muncul yang namanya dari data akses. Kemudian pages. Nah, ini yang intinya adalah web page itu kategorinya seperti itu. Nah, ini nanti yang muncul apa namanya di menu kita. Kita ganti ini mungkin muncul sedikit berubah. News. Mungkin nanti muncul tanggal akses data kalau kita pilih macam-macam lain. Intinya sebenarnya bukan pada di ininya, intinya adalah kita menuliskannya dengan baik dan benar. Web page, kemudian news, kemudian mungkin publicationnya, apa namanya jenis beritanya, tahunnya, data akses ini yang paling penting, karena itu adalah kunci dari apa namanya citasi yang menggunakan sumber dari website. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga bisa bermanfaat. Intinya memperbaiki database yang ada di yang sering kita gunakan. Kita perlu sering mengkategorikan dengan benar. Ataukah ini sebenarnya tadi apa namanya magazine, artikel, newspaper, ya, atau laporan, biasanya ada laporan keuangan, laporan Basnas, macam-macam, itu bisa dikategorikan. Asal kita bisa mengkategorikannya dengan baik. Mungkin itu saja. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Silahkan coba tebak lagu kalau ada waktu dan bisa dimasukkan dalam video ini ya. Jangan lupa klik subscribe, kemudian like, share, dan komen. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.